Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasul anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha wa ma bikum min ni'matin fa minallah thumma idza masakumud durru fa ilaihi taj'arun. Amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fi rukhai arrafahu fi syiddati. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta mas-mas, mbak-mbak, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat Allah, atas karunia-Nya. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, karunia-Nya, yang mana kesempatan yang mulia ini kita bisa berjumpa kembali di rumah Allah, di rumahnya orang-orang yang bertakwa, yaitu Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar menjadi orang yang takwa, orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kita masuk pembahasan tentang mahabbatullah, tentang cinta Allah. Kalau kita membahas cinta, tentu kita akan membahas sebuah kesetiaan. Karena cinta itu butuh kesetiaan. Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau sampai mencintai perempuan, bapak-bapak, tidak butuh pengorbanan, tidak setia, jangan bicara cinta. Karena cinta ini yang menjadikan surga neraka kita itu cinta. Kalau salah mencintai, neraka. Benar mencintai, surga tempatnya. Sebagaimana mahabbatullah hiyal ghayatul qaswa minal maqamah. Yang namanya cinta kepada Allah itu merupakan tujuan, derajat yang paling tinggi. Wa dzirwatul ulya minad darajah, termasuk di antara pencapaian sesuatu yang paling mulia, yaitu namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama ba'da dzalik idrakal mahabba maqamun illa wa huwa samratu min samariha. Dan tidaklah seseorang akan menemukan kemuliaan cinta, kedudukan cinta, kecuali dia akan mendapatkan buah dari cinta tersebut. Wa tabi'un man tawabiha kasyauqi wal unsa war ridha. Yaitu tentunya akan mengikuti apa-apa yang kita cintai. Kalau sang pencinta suka ini, kita akan suka. Kalau kita suka Michael Jackson kalau pakaiannya begini, kita akan meniru pakaiannya, gaya hidupnya, mulai gerakan-gerakannya sudah kita tiru. Sehingga apa? Timbul kasyauqi, rasa rindu, wal unsa, rasa kenyamanan, waridho, dan rasa pasrah, senang. Sehingga wala qablal mahabba maqamun illa wa huwa muqaddamatun min maqamiyatiha. Dan tidaklah ketika seseorang sebelum dia mendapatkan cintanya, dia akan berusaha untuk melakukan pendahuluan, pendekatan supaya tersalurkan cintanya. Kau apa? Orang tiba-tiba nikah? Enggak mungkin. Pertama akan pendekatan dulu. Sama lihat itu, kalau ayam atau burung dara kalau mau bercinta, wah, menunjukkan keperkasaannya, kejantanannya.
Nggih. Demikian pula kita kalau mencintai perempuan akan menunjukkan sikap-sikap yang baik, sikap pengayom dan sebagainya. Itulah hakikat cinta. Bagaimana kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antaranya cinta kepada Allah itu tentunya mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Termasuk zikir, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, atau amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, innal abda idza ta'arrafa ilallah bidzikrihi firrukhai arrafahu fisyiddati. Kata Rasulullah SAW, jika seorang hamba itu kenal kepada Allah, ta'arrafa ilallah, dan mahabbata ilallah, bidzikrihi, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, firruha, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, arrafahu fisyiddati, maka Allah akan kenal kita ketika kita dalam keadaan terpuruk. Makanya kalau kita doa apa? Jangan nunggu ketika susah. Nggih. Wis puter kabeh penggawean sepi gak apa-apa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seakan-akan kita itu merintah Allah, nggih. Sesungguhnya kita yang diperintah oleh Allah. Ketika senang ini jalan-jalan, rekreasi macam-macam, nggih. Enggak pernah kuat doanya kepada Allah. Ketika susah langsung dekat kepada Allah. Jangan. Kenapa? Ketika orang sudah kenal Allah, cinta kepada Allah dalam keadaan dia lapang, ketika susah dia akan ingat kepada kita. Nggih. Hanya jangan sampai kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ada asar ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas tentang hadis ini. Annal abdal muti'u dzakir lillahi ta'ala. Adapun seorang hamba yang taat, yang muti, kemudian dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala. Idza asabathu siddatan aw sa'ala hajatan qalatil malaikah. Ada seorang hamba yang taat kepada Allah, dia selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ketika tertimpa suatu bencana, sesuatu yang mengerikan, asyiddah, atau yang menyusahkan, aw sa'alallah, atau dia mengangkat tangannya minta kepada Allah suatu kebutuhan, hajatan. Faqalatil malaikah, malaikat berkata, ya Rabb, sautun ma'rufun min abdi ma'ruf. Kita akan dibantu oleh malaikat Allah. Ya Allah, kayaknya suara ini pernah kita kenal ya Allah. Gitu nggih. Seorang yang taat kepada Allah, yang zikir kepada Allah, cinta kepada Allah, ketika dia tertimpa suatu masalah, mungkin produk seret usahanya atau dan sebagainya, kemudian mengangkat tangannya minta sama Allah dengan kebutuhannya, dengan hajatnya, malaikat mengatakan, ya Rabb, sautun ma'rufun abdin ma'rufin. Kayak suara ini pernah kita dengar ya Allah. Okay. Jadi diewangi, Pak, dibantu oleh malaikat-malaikat Allah. Tentunya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ghafil al-mu'rid, adapun orang yang lalai, orang sering berpaling kepada Allah, gak tahu kenal Allah, ya. Kemudian an dzikrillah azza wa jalla, ternyata dia zikir kepada Allah. Idza da'ahu aw sa'alahu ta'ala. Orang yang lalai, mu'rid, orang yang berpaling kepada Allah, gak tahu melaksanakan perintah Allah, selalu berpaling kepada Allah. Kemudian dia minta sama Allah, berdoa kepada Allah. Faqalatil malaikah, malaikat berkata, ya Rabb, sautun munkarun min abdin munkar. Ya Allah, suara ini enggak pernah kita dengar. Kok
Kok tiba-tiba siapa ya Allah? Ini suara munkar ini. Suara yang sering kita ingkari, nggak pernah kita dengar. Nggak kenal kita suara ini, siapa ini? Nggak tahu nangis, nggak tahu dzikir, nggak tahu sholat. Kok moro-moro teko? Sopo awakmu iki? Ya begitu nggih. Gak kelem nyambut gawe jaluk bayaran, kan begitu kan. Gak pernah dzikir, minta sama Allah, gak izin dah. Gitu. Bapak yang dirahmati oleh Allah, ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya membaca Al-Qur'an dan zikir. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak hafal nggih? Zikir pagi, zikir sore hafal nggih? Hafal nggih? Amsayna wa amsal mulku lillah, asbahna wa asbahal mulku lillah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nih. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, asmi syai'in fil ardi wa la fis sama'i wa samil alim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, astaghfirullah wa atubu ilaihi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca itu Bu, Pak, pagi sore. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kalau sampai kurang zikirnya, ya munafik. Kan ada ayat nggih. Innal munafiqina idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna illa qalila. Orang munafik itu kalau Ustaz malas salatnya, cepat-cepatan. Kalau mau salat pengen dilihat orang dan tidaklah dia zikir orang munafik itu Pak, zikir, tapi sedikit. Nah, jangan sampai kita sedikit zikirnya. Nggih. Tidak dikenal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi, zikir sore, dibaca sebentar kok. Mungkin nggak sampai 10 menit. Kalau paling lama kalau dengan baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali sebelum matahari terbit. Tidak ada yang bisa membahayakan yang di langit maupun yang di bumi. Kalau sampai istiqomah Pak, istiqomah loh nggih. Sesuatu apapun yang membahayakan sampean tidak akan bisa. Sampean mau dibunuh orang, gak mungkin mampu orang itu membunuh sampean. Mau celakai sampean, gak mungkin mampu. Hewan buas, kalajengking, macan, singa, gak akan mampu. Bahkan sampai ekstrim Pak, tafsir tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Racun pun tidak akan bisa mematikan kita. Masya Allah Pak. Tapi jangan dilakoni, beracun aja, ojo mati sampean ya apa nggih. Cek tasanmu sampean wis tahun-tahunan gak apa-apa, nggih. Zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim, asmi syai'in fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samil alim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada sebuah kisah nyata di Saudi Arabia. Seorang perempuan cantik, mungkin seumuran anak SMA. Lagi jalan di suatu tempat, ada 3 pemuda memakai mobil. 3 pemuda pakai mobil, kok lihat cewek cantik. Wong Arab kan geragas Pak nggih. Arab menggila orang Arab itu. Kalau sudah merkosa, dibunuh pasti. Takut nanti, kenapa? Kena rajam Pak, berat ancamannya. Orang Arab kalau berbuat jahat, dibunuh sekalian. Kejamnya itu orang Arab. Ada perempuan cantik, imut-imut, dibawa, disekap, jalur bagasi. Dibawa ke gurun pasir. Mau diperkosa. Mulai jam 8 pagi, sampai mau menjelang maghrib. Dibuka bagasi nggak kena, bingung. Ki apa ki? Ketakutan lah orang Arab Pak. Kan takut mati nanti. Kalau mati kan tersangka. Bagaimana kalau membunuh orang? Ya dibunuh Pak. Saking takutnya langsung ke kantor polisi. Melaporkan bahwasanya begini. Loh kamu itu mau berbuat jahat. Takut Pak. Tapi kalau pengakuan, insya Allah hukumannya ringan. Masya Allah. Ternyata sama polisi dipanggilkan itu siapa namanya? Tukang. Ini gimana nih? Kok ada kotean ini? Bisa minta sedikit di volumenya dianukan nih. Hajatan nggih, mboten napa-napa nggih. Tapi minimal agak sedikit kan nanti habis sisa Pak. Monggo nggih. Ya Mbak, agak peredam nggih, pakai peredam suara sebenarnya nggih, biar nyaman. Ternyata perempuan tadi itu bagasinya sama polisi, manggil tukang las, dilas sret, nggak bisa.
Gak bisa putus itu besi bagasi. Polisi bingung, kok angel ya? Ada apa ini? Dipanggil seorang masyayikh, seorang syekh. Dipanggil. Syekh, ini begini. Loh, begitu tak? Kamu kok bisa berbuat yang tidak pantas? Coba dibuka, jelas, gak bisa. Seorang ulama ini berdoa kepada Allah minta kemudahan. Ternyata dibuka bagasi, cetik, terbuka. Perempuan tadi bangun, sehat walafiat. Kalau bahasa Jawa, nduk, gak apa-apa tak? Gak apa-apa kamu, sehat walafiat Syekh. Enggak sakit, enggak. Mulai pagi sampai petang, Pak. Ternyata kata saya tadi, saya heran kepada engkau wahai wanita. Ini 3 pemuda tadi mau berniat jahat kepada anti. Ternyata kok nggak bisa. Pasti ada amalan anti ini. Apa yang anti amalkan? Wahai Syekh, sesungguhnya umi dan abi kami, orang tua kami, ayah saya dan ibu saya, mengharamkan saya tidur setelah sholat subuh. Dia ajarkan kepada kami doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali saya. Bayangkan Pak, keutamaannya. Jadi tidak mampu, orang yang berniat jahat pun tidak akan mampu untuk berbuat jahat. Ada sebuah kisah lagi tentang doa ta'awud. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada seorang perempuan Arab punya toko. Saya lupa di Madinah atau di Mekah. Kemudian di kampungnya itu dia punya rumah. Kampungnya ini kebakaran. Sawonoku semua kebakaran. Dipanggil semua pemilik rumah itu. Ada satu rumah yang tidak terbakar. Si ibu dikatakan, "Bu, ini rumah sampean kampungnya kobongan, kebakaran." "Ah, nggak mungkin kebakaran." Kebakaran. Semuanya orang kebakaran rumahnya. Tolong sampean dipanggil itu. Nggak mungkin rumah saya. Coba lihat kalau kebakaran, panggil saya. Ternyata ada satu rumah yang tidak terbakar. Diparah. Kemudian didatangi si ibu. "Bu, iya benar rumah sampean nomor ini nggak terbakar." "Kok bisa Bu ya?" "Saya setiap mau keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah sempurna dari jeleknya makhluk yang Allah ciptakan. Api itu makhluknya Allah. Gak terbakar rumahnya. Ini tanda bahwasanya kekuasaan Allah itu senantiasa menyertai orang-orang yang mencintainya. Saya senang Pak ambil Allah, Pak. Jangan pernah kita itu selingkuh. Selingkuh itu apa Pak? Selingkuh dalam agama itu dosa. Dosa itu selingkuh Pak. Selingkuh kepada Allah. Sering berbuat maksiat kepada Allah itu selingkuh kepada Allah. Makanya jangan sekedar minta doa kebaikan kepada Allah. Ya Allah, dekatkan kami kepada ketaatan, dekatkan kami kepada kebaikan. Ya Allah, jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari kefasikan ya Allah. Pernah doa seperti itu? Minta Pak. Karena berbahaya dosa itu. Ya Allah, tangan ini berbuat apa dulu ya Allah? Berbuat dosa tangan ini ya Allah. Mata kami, telinga kami, semua anggota tubuh kami, kaki kami ya Allah. Seakan-akan kami pura-pura tidak tahu dengan dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Itu orang cinta lah. Selalu mengadu kepada Allah, selalu mengakui kesalahan. Insyaallah Bang, inilah hakikat cinta. Maka orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, anfaul mahabba 'alal itlaqi wa aujabiya wa a'la wa ajalliha. Yaitu manfaat cinta senantiasa harus wajib mencintai Allah. Di antaranya manfaat mahabbah. Itu wajib mencintai Allah, wajib mengagungkan Allah, wajib memuliakan Allah. Mahabbatun min jubullatil qulub ala mahabbatihi. Tentunya yang namanya cinta senantiasa menjadikan hatinya terpaut dengan apa-apa yang dia cintai. Cinta kepada Allah. Fa fitratil khaliqati ala ta'lihi. Kemudian juga senantiasa fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada semua makhluknya, yaitu senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa innal ilah walladzi ta'luhul qulub bil mahabbah. Sesungguhnya Tuhan itu adalah zat yang senantiasa dicondongkan cenderung kepada kecintaan. Wal ijlal wa ta'zim, pengagungan. Wa dhillu lahu, kemudian merendahkan diri. Wal khudu' wa ta'abbud, kemudian khudu' DP. Kemudian menyembah kepada Allah. Wal ibadah la taslu illa lahu wahdah. Tidak ada ibadah yang paling baik kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja ibadah, ngaji juga ibadah. Semuanya bernilai ibadah, tapi yang paling mulia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Berzikir, Pak, Masya Allah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan zikrullah simatul muttaqin. Zikrullah simatul muttaqin. Berzikir kepada Allah itu kebiasaannya orang-orang Masjid Al-Muttaqin. Nah, maksudnya apa? Berzikir kepada Allah itu sifatnya orang muttaqin. Kemudian kata Ibnu Abbas, zikrullah matradatus sayatin, penangkal setan. Menangkal ya. Sampai kalau dibacok ting ting, enggak bisa. Setan enggak bisa datang kepada orang ahli zikir. Makanya kok jangan doa bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata setan, waduh, gak bisa nembus saya ini. Dia sudah memakai tameng. Jangan lupa doa ini, Pak. Kemudian kata Ibnu Abbas, dawamu dzikri yunirul qalbi wal fikr, yunirul qalba wal fikrah. Orang yang melanggengkan zikir itu bisa menyinari pikiran dan hatinya. Memang pikirannya gak tepat, pikirannya kotor, gak tahu zikir. Kemudian samratul dzikri intisyaratul qulub. Buah dari orang yang berzikir senantiasa hatinya semangat. Coba Pak, sampai usahakan zikir, diresapi zikir kepada Allah, mengaku dosa-dosa kepada Allah, tentang keutamaan zikir, sampai yakin, sampai semangat berzikir. Malas akan dicabut oleh Allah. Iya, orang kalau banyak zikir, sifat malas dicabut oleh Allah. Gak ada malas ya. Ini keutamaan orang zikir. Kemudian diantaranya membaca Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, man a'rada an kitabi walam yatluhu walam yatadabbaru walam ya'malu bihi walam yufahamu wala yufahimuhu. Kata Allah dalam ada diskusi mengatakan, barang siapa yang berpaling dari kitabku, gak gelem maca Quran sedina, baca Quran, Pak. Itu tanda orang cintai Allah, orang yang baca Quran. Walam yatluhu, dan tidak mau membaca Al-Quran, berpaling dari kitabku, tidak pernah membacanya. Walam yatadabbaruhu, dan tidak pernah mengangan-angan isinya. Walam ya'malu bihi, dan tidak pernah beramal dengan Al-Quran. Walam yufahimuhu, dan tidak mau memahami Al-Quran. Apa? Kata Allah, fa inna hayatahu wa ma'isyatahu la takun illa mudayyiqatan. Sesungguhnya hidupnya, kehidupannya, pekerjaannya tidak ada kecuali mudayyiqatan, sulit. Alaihi, kemudian munakkidatan, susah. Munakkidah itu makna bahasanya menjengkelkan. Kehidupannya menjengkelkan, pekerjaannya menjengkelkan, mu'adziban fiha, terus terlalu diadab oleh Allah. Hati-hati loh, Bang. Ada program one day one anjus, ngoten lho, Bang. Maca WA wis wamu saminakane grup sanggup sampai sedina sewengi maca Quran sak lembar gak iso. Jangan, nggih. Nek sampean tidak mau diadab oleh Allah, tidak dijengkelkan dalam kehidupan ini, jangan lupa baca Quran. Mungkin ibu-ibu bisa baca surat At-Toha ayat 124 sampai 126. Ada yang mau baca, Bapak-bapak? Surat Toha 124 sampai 126. Silakan, saya perkenalkan kalau ada yang mau baca. Surat Toha 124 sampai 126. Ben podo-podo ngaji ini ngoten nggih. Siap? Monggo. Yang mau baca, ibu-ibu biasanya, monggo.
Toha 124 126. Artinya saja nggak apa-apa artinya. Nggak usah, tak bacakan saja wis. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling kepada zikir kepadaku, peringatanku. Apa kata Allah? Fa inna lahu, aku timpakan kepadanya ma'isatan dzanka. Kehidupan yang rupek, kehidupan yang sumpek, kehidupan yang sangat mengerikan. Kemudian wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kemudian ketika hari kiamat digiring oleh Allah dalam keadaan buta. Kemudian dia mengatakan, qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ketika dihalau oleh Allah digiring, lima hasartani, kenapa ya Allah kau menggiringku, menghalau kau a'ma dalam keadaan buta, sementara aku dulu punya mata iso ndelok. Saiki kok gak iso ndelok. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, karena demikian itu sebabkan kamu dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu melupakannya. Wa kadzalikal yaum tunsa. Demikian pula hari ini kami melalaikan kamu, gak eling awakmu. Jadi Bang, jangan sampai kita itu tidak pernah membaca Al-Quran. Ada program satu hari, satu lembar lah. Satu lembar itu balik-balik Bu. Kalau satu begini itu namanya setengah lembar. Satu lembar satu banyak, balik-balik. Kemudian zikir, keutamaan zikir, keutamaan cinta kepada Allah. Man adzikru sababu yus'adu dzakir bizikri wa yus'adu jalisahu hada wal mubarakun aina makana. Zikir itu sebabnya seseorang mendapatkan keberuntungan dengan zikirnya. Saking luar biasanya zikir, ibu-ibu, bapak-bapak. Wa yas'adu jalisahu, orang yang duduk bersama dengan ahli zikir, mubarakun aina makanu, dia dapat berkahnya dimanapun dia berada. Loh ya apa Pak? Sampai lungguh ambek wong ahli zikir, lungguh tok nu pinggire. Berkah. Lalu sampean konconya gak tepat dan bisuan, sumpek pikirannya sampean. Nggih. Duduk bersama orang-orang yang alim. Tenang pikirannya. Ustaz, Yai, Gus, kula ngeten. Oh, ojo lali nang Allah rek, sedekah sing akeh. Dibesarkan hatinya, Pak. Coba sampean ngadu ambek kancamu, Bro. Awak dhewe ngene, apa doa aku susah kok tambah susah sampean. Gak tambah enak. Masalah. Nggih. Kemudian wal ghafil wal laghi, adapun orang yang lalai, orang yang berlebihan, yusqa bilagwihi wa ghaflatihi wa yusqa bihi majalisuhu. Orang yang lalai. Kemudian orang yang duduk bersama orang-orang yang lalai atau orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa yusqa bihi jalisahu, orang yang duduk pun melek susah. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayastajiballahu lahu inda sada'id wal kurbu falyukassir ad-du'a fir rukha. Nggih. Siapa saja yang ingin doanya diijabahi oleh Allah, doanya diijabahi, diangkat oleh Allah, diterima doanya ketika dalam keadaan dia susah, wal kurbun, dalam keadaan dia sumpek, falyukassir ad-du'a fir rukha, rawahu Tirmidzi. Maka banyak-banyak berdoa ketika dalam keadaan lapang. Karena kalau nggak doa berbahaya. Sehingga wala natruk dzikra li adamil khudurika ma'afi ma'allahu fihi. Janganlah kamu itu meninggalkan zikir ketika hatimu tidak khusyuk. Jangan. Kalau sampai mau doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir. Nggih. Ojo nunggu khusyuk. Khusyuk itu tidak diprogram, Pak. Nggak bisa diprogram. Orang khusyuk itu tiba-tiba datang.
Ada itu, nggih, aliran thariqah biasanya. Khusyuk di program. Cari tempat yang gelap, kubah, ditangis-tangiskan. Gak bisa. Coba sampean praktekkan banyak zikir sampean. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Satu hari 100 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. La haula wala quwata illa billah 100 kali. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100 kali. Hasbunallah wa ni'mal nasir 100 kali. Sampai itu enggak sampai 1 jam. Enggak sampai. Ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah ya Rahman ya Razzaq ya Wahhab ya Fatah ya Alim 100 kali. Enggak sampai 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah. Coba sampai praktekkan. Insyaallah itu khusyuk datang. Jadi khusyuk itu orang yang banyak membaca Quran, banyak mendengar pengajian, banyak zikir, tiba-tiba nangis. Pasti itu. Langsung nangis, ya Allah, kok seperti ini ya Allah, saya bermaksud kepadamu ya Allah, nangis. Nggak bisa. Khusyuk itu bukan diprogram seperti orang thariqah, ya. Dari tempat yang gelap, tirakat, tangis-tangis nggak bisa. Nggih. Makanya zikir itu senantiasa ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, menenangkan hati. Jangan saiki ndak. Pengen tenang ngombe obat. Ya koplo akhirnya tolak-toleh. Kalau mau tenang, ya zikir. Makanya tunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau cinta anak, Pak. Ya, tukono iki ya. Tukono, seneng. Wong cintai. Sang kekasih anakku iki. Kasihkan. Ya tuku motor, ya tak tukono mek duwe. Iku jenenge cinta, Pak. Orang cinta siap berkorban. Iku korbanan rek. Ya apa iki? Wah, iki duit 10 juta iki kok gawe bayar anek daftar ulang 5 juta iki kok gawe bayar cicilan 2,5. Pas karo 2,5 enggak cukup iki. Wis tau meneh ae gak sida. Bala ada itu. Cinta, enggak cinta itu, nggih. Sik mikir-mikir sama Allah, nggih. Jadi cinta Allah, ya kasihkan Allah aja. Diganti sama Allah. Nggih. Ndak kurbanan tuku sate ambek tuku areng, ambek tuku pelapah, nggih, tuku bumbu. Ya, enggak kurban, nggih. Makanya kurban itu lebih utama daripada sedekah. Alhamdulillah al-mutakin sampai 15 sapi, luar biasa jamaahnya. Jamaahnya kok didik tapi kok 15 sapi, kok di sapi iki. Kok moro-moro sapi ini kok sapi dadakan ini, nggih. Langsung turun dari langit ini. Masya Allah luar biasa, nggih. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta, Bang, nggih. Di antara bukti cinta kepada Allah, jaga salatnya. Takoni bojo, "Mak, iki jam piro sampe niku Mas salat, Mak?" "Kok jam 5 lebih seperempat." "Salat asar ya." "Loh, jam piro iki? Jam 5 kelas setengah 6 kelas seperempat." "Ya wis sak maripe rek." Jadi cinta Allah, tapi sembahyangnya telat-telat. Jam piro lagi? Jam 3 kurang seperempat. Salat apa, Bro? Zuhur. Ya mesti sak asari. Lho ya apa? Jadi cinta Allah tapi Allah dikari apa? Ditaruh belakang. Janganlah, nggih. Makanya kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga nggih syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala supaya mencintai kita, nggih. Man lam yakbal 'ala Allahi bi mulatafatil ihsan qayyadallahu bisalasil imtihan. Jadi Pak, barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah, tidak mendekat kepada Allah, bimulatafatil ihsan, tanpa dengan hubungan yang baik kepada Allah. Hati-hati, qayyadallahu bisalasil imtihan. Allah akan memberikan rantai-rantai ujian. Jadi Bang, wis gak tahu madhep nang Allah, wis gak tahu hubungan baik dengan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Qayyadallahu bisalasil imtihan. Allah timpakan ujian demi ujian. Situ durung mari ana malih, situ durung mari ana malih. Oh kabari mari iki. Dibangi. Makanya pentingnya kita mendekat kepada Allah supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak pernah ingkar janji kepada kita. Allah kasih nikmat kepada kita. Nggih. Sebagaimana wa ma bi khalqi jami'an min nikmatin faminhu wahdahu la syarikalah.
Dan tidaklah yang Allah berikan semua nikmat kepada makhluk-makhluknya, semua dari Allah yang maha wahdahu la syarikalah. Dialah yang tidak ada sekutu baginya. Semua nikmat-nikmat datang dari Allah semuanya. Coba sampean buka surat An-Nahl. An-Nahl 1 ayat ke-53. Bisa punya Android An-Nahl. Surat An-Nahl ke berapa ini? An-Nahl berapa Pak? An-Nahl 16. An-Nahl ayat ke-59. 53. Sudah ketemu? An-Nahl 53. Silakan dibaca. Artinya nggak apa-apa, searabnya tambah sip. Bukan 53. Yang artinya dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Nah, jadi semua nikmat itu datang dari Allah. Kalau kena apa-apa, ya langsung Pak Ilahi taja'arun, memulai pertolongan kepadanya. Ini sebagaimana wa ma ta'arrafa bi ila ibadi min asma'il husna wa sifatihil ula. Jadi apa-apa yang kenal kepada Allah, wa ma ta'arrafa bihi ila ibadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada hambanya min asma'i dengan nama-namanya, wa sifatihi juga sifat-sifatnya. Wa sifatil ula yaitu sifat Allah yang tinggi. Makanya jangan kalau butuh apa-apa sama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, berarti jangan minta rezeki. Kalau pengen kaya, ya Ghaniyu, ya Mughni, minta. Boleh Ustaz minta kaya? Oh boleh, gak apa-apa. Tapi harus imbang. Ya Allah, berikan kami kekayaan sebagaimana Kau berikan kekayaan kepada Sulaiman, kepada Utsman bin Affan, kepada Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang semisal dengan mereka, ya Allah. Berikan ya Allah kami rezeki seperti rezeki-rezeki para sultan, ya Allah. Gak apa-apa. Tapi sampean jangan diputus di situ. Demikian pula ya Allah, berikan kami ketaatan sebagaimana orang-orang yang taat kepadamu. Seperti taatnya Utsman, seperti taatnya Abdurrahman bin Auf. Menjual duit tapi gak minta taat, ya podo ae. Gitu loh, nggih. Berikan ketaatan kami seperti taatnya kami kepada seperti taatnya Utsman kepadamu, ya Allah. Seperti taatnya Abu Bakar kepadamu, ya Allah. Jadi pas Pak, ya Allah, berikan kekayaan sebagaimana Kau kayakan Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Kau kayakan Nabi Sulaiman. Tidak apa-apa, tapi juga jangan minta ketaatan sebagaimana taatnya Sulaiman kepadamu, ya Allah. Begitu. Ben imbang ngoten lho nggih. Aja njuk itu taatnya juga sama. Insyaallah. Luar biasa. Kemudian demikian pula wa ma dallat alai asaru masnu'atin kama kamalatihi wa nihayati jalali wa adhamatihi. Ini menunjukkan tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Sebagaimana orang yang cinta kepada Allah lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Baqarah surat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. 165. Yang artinya sebagai manusia itu ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan syirik, nggih. Cinta kepada Allah juga cinta kepada Allah. Adapun walladzina amanu asaddu hubbalillah. Orang-orang beriman cinta harus mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah itu nomor 2, nggih. Termasuk diantaranya
orang yang cinta kepada Allah itu ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, kan jumpa Allah. Coba orang yang sering saling mencintai itu, sering janjian. Ayo Mas, ayo Mbak, ketemuan TP, nang jembatan merah. Gitu nggih. Kisih nama-namane Ustaz Sidik ngoten iki biasane nggih. Nggih, ketemuan nang Kenjeran gitu. Kenapa, Pak? Orang cinta sering ketemuan biasanya. Sekarang enggak pakai WA, ketemuan gimana? Say. Itu cinta, Pak. Nah, bagaimana cintanya kita kepada Allah? Ya sering ketemu di masjid. Jangan sampai terusnya bapak-bapak enggak pernah ke masjid. Kan kasihan, Pak, nggih. Ngaku cinta Allah tapi teko telat. Jangan, Pak, nggih. Orang cinta Allah itu selalu on time, siap menunggu sang kekasih. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita hari ini enggak? Ya? Ketika ada BLT jam 8, jam 6 datang ambil kupon. Sebus nang ndol kupon ya aku ngalan, sebus teko. Luar biasa nih, Pak. Soal pengalaman niku nggih. Sing oleh BLT niku lho. Jam 8 ngambil BLT, mari sebut teko wisan, jupuk kupon. Antre. Salat teko kene dhewe. Ya apa iki? Jar cinta Allah. Makanya orang cinta Allah itu harus on time di masjid. Fantadiru sholat ba'da sholat. Nggih. Itu cintanya orang cinta kepada Allah. Fenomena terjadi lagi. Orang biasanya masuk masjid itu biasanya kalau orang yang sakit biasa pinggir pojokan. Bawa kursi, nggih, pojokan. Jangan. Sampai walaupun datang lebih dulu bawa kursi depan. Jangan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu fin nida'i ma fin nida'i wasafil awal. Summa la yajidu ayastahimulah." Seandainya jika manusia itu tahu tentang keutamaan suara muadzin adzan dan sop yang paling depan, tidak ada yang bisa ditemukan kecuali untuk mengundi saling berebut sop depan. Dia siap untuk berebut. Mas, sampean kari ojo ndisi rek. Kari toko kari. Ada orang bertengkar karena sop? Tidak ada. Tapi coba sampean nang pom bensin, sampean datang ke pom bensin, datang lebih dulu ada orang nyerobot. Kira-kira gimana? Mas, jangan geger sampean. Gak terima kita. Tapi ketika kita datang lebih awal, diserobot, monggo, silakan, depan. Ini aneh nih, Pak. Ini fenomena ini terjadi. Datang lebih awal di masjid, duduk di belakang, tidak mau di depan. Coba sampean antri bensin, datang lebih awal, silakan Pak, silakan. Gelem sampean. Gak mungkin gelem sampean. Sampai diserobot urusan dunia mau, diserobot urusan akhirat, surga neraka. Monggo, ibu dulu. Jangan. Jare cinta Allah, tapi sope lho numburi dhewe. Enak ngomong-ngomong ngobus, ambek senden-senden. Jangan. Oh cinta Allah itu di depan. Oke. Tapi sudah biasa ya, jamaah kita itu begitu nggih. Makanya sunnahnya orang-orang Nasrani itu kalau datang ke gereja, sing tekon dhisik iku dapat duduk belakang. Masa iya coba saya tanya. Biasanya yang duduk di depan pendeta itu datang terlambat. Kalau di belakang enak, iso ngobus, ngomong gedabrus, ngawur ngidul, gak kerungu pendeta. Tapi kalau terlambat, ngarep, gak iso ngomong. Sunnahnya orang beriman beda di depan, nggih. Mudah-mudahan jamaah mutakin semangat untuk jamaahnya, nggih. Aku qouli hadza fa astaghfiru innahu wal ghafurim. Ada pertanyaan lagi? Nggih, monggo. Nah, niki biasanya orang-orang sing biasanya sufi suka TV. Orang sufi itu kalau zikir pertama itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. Sudah ilallah Allah habis, Allah habis hu. Kok guyu sampean, Bu? Berarti pengalaman sampean. Ku jamaah torekot ini biasanya gitu. Set kok ngerti? Saya pengalaman dulu, saya santrinya kok. Nggih, lidah ditekuk,
Sampai melihat anak kecil kesurupan itu, benernya kesurupan itu nak, gitu. Ya. Karena kalau orang sudah berdiri seperti itu sudah menyatu, Pak. Gitu. Saya lihat kalau ada acara holol itu 2 jam sampean gini. Gitu. Kayak ngerti sampean Quran ini. Bagaimana? Makro, haram Pak, bukan makro Pak. Gak ada tuntunannya itu. Allah. Nggak boleh. Sampai kalau nyelip Pak Presiden yang terhormat, yang mulia, ya Allah, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, itu memuliakan Allah itu. Allah. Rahman. Kon ngomong apa? Kok nggak kusik kurang ajar? Aku gitu jeneng. Biasa Fatur Rahman. Gitu loh, nggih. Nggak sopan. Nggih. Jangan. Allah. Nggak ada ya munada. Ya Rahman, ya Allah, wahai Tuhanku ya Allah. Kan ada ya munada, pakai ya Allah boleh masih ya. Tapi ada tuntunannya ya Allah. Itu ketika berdoa. Kalau zikir la ilaha illallah boleh. Nggih. Gimana? La ilaha illallah. Begitu pelan-pelan, nggih. Jangan keras-keras. Adik saya mau meninggal, Pak, di rumah sakit haji. Kakak saya datang. Kakak saya kan orang torekot. Ditalkin la ilaha illallah. Ojo ngawur ae sampean. Malah gini-gini adik saya, bingung. Motivasi dulu, tak baca talqin. Lama, hampir setengah jam. Gak ngerespon. Masih tit. Salat 2 rakaat minta sama Allah petunjuk. Ya Allah, kalau memang kematian baik baginya, wafatkan ya Allah. Kalau hidup itu lebih baik baginya, sembuhkan segera ya Allah. Sudah minta sama Allah. Dek, ojo mikir dunia. Jangan sampai dunia itu sebagai penghambat sampean. Sudah hilangkan dunia, bertaubatlah kepada Allah. Ayo bismillah, la ilaha illallah. 3 kali, la ilaha illallah. La tit meninggal. Sudah meninggal. Makanya talqin itu lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajarkan orang mati kalian dengan la ilaha illallah. Ini ndak wis mati, ahli kubur. Si fulan, Rahman, ana malaikat loro, aja kaget aja gemeter. Mek takon aku sapa pangeranmu aja wedi. Ngawur ae. Sama malaikat gak takut ya apa sih? Itu biasanya pengalaman nggih, sing dulu-dulu baca nalkin niku nggih. Nah, itu jangan ditiru tuh. Maksudnya orang ketika nazak mau mati, lakinu mautakum. Ajarkan kepada orang mati kalian dengan la ilaha illallah. Ketika mati duduk wis mati. Diterjemahkan setelah mati akhirnya. Beda nggih. Jadi teman Muhammadiyah dengan Muhammadiyah beda untuk menafsirkannya nggih. Maksudnya apa? Sebelum meninggal, Pak nggih. Karena orang nazak itu berat. Makanya harus mendengar la ilaha illallah nggih. Ada tuh didoakan qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Iki kate sembahyang tak kate mati nggih. Ojo nggih, baca la ilaha illallah. Nggih. Jangan baca yang lainnya. Paham nggih? Nggih. Ada lagi pertanyaan? Cekap? Tapi nggih, masyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat. Kalau memang benar itu murni datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu murni datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku liqouli hada fa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.